Jumpa lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita akan berbicara tentang jarak bumi dan matahari. Adakah yang tahu seberapa jauh jarak bumi dan matahari? Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, teman-teman kita di Kota Baru, Simalanggang, Kabupaten 50 Kota akan mencoba mengukur jarak matahari ke bumi dengan cara metode Pitagoras. Apakah cara yang mereka gunakan ini akurat? Lalu bagaimana hasilnya? Anda penasaran? Saksikan terus video kita sampai selesai. Halo Sobat Fisika, sebelum kita membahas metode Pitagoras, baiklah kita akan membahas dulu beberapa metode berikut. Pertama, metode Aristarchus. Halo sahabat fisika, sekarang saya sudah berada di Payakumbuh Bugar, tepatnya di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, di sini cuacanya lumayan terik ya, mataharinya, sehingga kita bisa lihat bayangan kita di sini. Oke, teman-teman semuanya, pernah kepikiran gak sih berapa jarak bumi ke matahari dan bagaimana cara mengukurnya? Jadi teman-teman, sebenarnya hal ini sudah dipikirkan oleh seorang ahli jauh sebelum Masehi, yaitu sekitar 250 tahun sebelum Masehi, oleh seorang ahli yang bernama Aristarchus. Dia tercatat di dalam sejarah sebagai manusia pertama yang memikirkan bagaimana caranya mengukur jarak dari bumi ke matahari. Bumi ke matahari yang telah diteliti oleh peneliti saat ini yaitu sebesar 1 AU, yaitu 1 astronomical unit, yang merupakan satuan standar jarak semua benda di angkasa di dalam tata. Tahukah kamu bahwa jarak dari bumi matahari itu selalu berubah setiap detiknya akibat rotasi dan revolusi bumi? 1 AU itu merupakan jarak yang dihitung dari orbit terjauh bumi yaitu aphelion dan dari orbit terdekat bumi yaitu perihelion. Teman-teman, kita kembali ke Aristarchus. Aristarchus merupakan seorang astronom yang berasal dari Yunani kuno. Dia juga merupakan orang pertama pencetus teori heliosentris yang mana sudah dikembangkan dan disempurnakan oleh Nicholas Copernicus. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Aristarchus dapat mengukur jarak dari bumi ke matahari? Ya, Aristarchus mengukur jarak bumi ke matahari dengan mengukur perbandingan jarak bumi matahari dan jarak bumi ke bulan, yaitu pada saat bulan tampak setengah lingkaran dari bumi. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ketika bulan tampak setengah lingkaran dari permukaan bumi, maka matahari, bumi, dan bulan akan membentuk sudut yang tegak lurus. Oke sahabat fisika, jadi bentuk penggambaran matahari, bumi, dan bulan yang dilakukan oleh Aristarchus kira-kira seperti ini. Kemudian, untuk mendapatkan nilai perbandingan B dan A, maka Aristarchus harus menghitung sudut theta, yang mana Aristarchus meletakkan sebuah tongkat yang mana di atasnya tepat ada bulan. Kemudian dia dapat mengukur panjang bayangan dari tongkat tersebut dari adanya sinar matahari. Nilai theta dapat dicari dengan mendapatkan nilai pi. Karena nilai pi dan theta saling bertolak belakang, maka theta sama dengan pi. Menurut Aristarchus, nilai dari sudut theta adalah 87 derajat. Ketika kita sudah mendapatkan nilai theta, maka perbandingan antara jarak bumi ke bulan dan jarak bumi ke matahari dapat kita cari dengan persamaan cos theta sama dengan B per A. Jadi, cos 87 derajat sama dengan 1:19. Yang mana maksudnya di sini adalah jarak bumi ke matahari sama dengan 19 kali jarak bumi ke bulan. Akan tetapi teman-teman, ternyata pengukuran ini meleset, sebab nilai yang sebenarnya yaitu jarak bumi ke matahari sama dengan 390 kali jarak bumi ke bulan. Oke teman-teman fisika, walaupun belum akurat, akan tetapi teori yang dikemukakan Aristarchus ini menjadi cikal bakal ditemukannya teori-teori setelah ini yang lebih akurat dalam menghitung jarak bumi ke matahari. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Nia yang telah menjelaskan bagaimana cara perhitungan jarak dari matahari menuju bumi dengan menggunakan metode Aristarchus. Untuk selanjutnya kita akan membahas metode kedua yang dapat kita gunakan untuk menghitung jarak dari matahari menuju bumi, yaitu metode paralax.
siapa yang menemukan metode ini dan bagaimana cara mengukur jarak dari matahari ke bumi dengan menggunakan metode paralaks ini akan kita bahas bersama-sama dalam video ini. Teman-teman sekalian, metode paralaks ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Italia bernama Giovanni Cassini. Beliau menjadi orang pertama yang dapat memberikan nilai yang cukup akurat mengenai jarak dari matahari menuju bumi. Jika sebelumnya pada metode Aristarchus nilai yang diberikan masih belum begitu akurat, maka Cassini merupakan orang yang memberikan nilai yang cukup akurat dengan menggunakan metode paralaks yang ia kemukakan. Nah, bagaimana cara Cassini mendapatkan angka tersebut? Cassini mengukur jarak antara bumi dan Mars untuk mendapatkan jarak dari matahari menuju bumi. Untuk mendukung teorinya, pada tahun 1672, Cassini membuat kemudian menggunakan sebuah alat. Alat ini bernama sextant. Alat ini biasanya ditempel sebagai aksesoris pada teleskop seperti gambar di samping. Nah, alat ini dapat mengukur nilai sudut yang cukup akurat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mengupas bagaimana Cassini mempraktekkan ataupun melakukan eksperimennya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara sederhana terkait eksperimen yang dilakukan oleh Cassini. Anggaplah Cassini melakukan pengukuran dari dua tempat. Pertama, di Paris, Prancis, daerah asal Cassini mendapatkan sudut alfa seperti pada gambar di samping. Kemudian, Cassini mengundang temannya John Risker untuk mendapatkan sudut beta dari tempatnya, yaitu Guyana, Prancis. Perlu teman-teman ketahui, Guyana, Prancis ini berada di Amerika Selatan. Dari kedua sudut yang diambil oleh kedua orang ini, maka terbentuk sebuah pertemuan sudut seperti pada gambar di samping. Nah, berhubung mereka berdua bisa mengetahui posisi Paris dan Guyana, Prancis dengan menghitung sudut ke matahari, maka mereka pun bisa tahu bagaimana sudut gamma yang ada pada gambar di samping ini. Lalu, apa yang mereka cari? Nah, sudut paralaks yang akan mereka cari adalah sudut theta di bawah ini. Oke, sekarang kita akan bermain sedikit puzzle. Jika pada gambar tadi alfa, beta, dan gammanya sudah diketahui, nah bagaimana cara mencari sudut tetanya? Oke, sebagai contoh kita akan berikan sebuah pemisalan. Misalnya sudut alfa 75 derajat, kemudian sudut beta 70 derajat, dan besar sudut gamma itu 25 derajat. Nah, berapa nilai dari sudut theta yang kita akan cari? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Nah, jika teman-teman sudah menemukan sudut paralaks ataupun sudut theta tadi, kemudian bagaimana cara Cassini menghitung jarak dari bumi menuju Mars? Nah, kita gambar lagi ya. Oke, di sini ada gambar, dapat teman-teman perhatikan. Nah, di sini misalnya D itu besarnya 7000 km. Kemudian kita misalkan lagi sudut yang teman-teman dapat tadi ataupun sudut paralaksnya itu 10 derajat. Maka berapakah nilai L? Oke, bisa teman-teman tulis lagi di kolom komentar. Nah, teman-teman, nilai L itu tadi merupakan nilai jarak dari bumi menuju Mars. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga bahwa nilai yang saya sebutkan tadi, baik itu sudut dan jarak ataupun lain sebagainya, itu merupakan nilai pemisalan, bukan nilai sebenarnya. Karena nilai sebenarnya untuk paralaks itu sendiri sangat kecil, hanya berkisar 0, sekian. Sehingga pada perhitungan nantinya Cassini mendapatkan jarak ataupun L yang kita cari tadi itu sangat besar. Nah, Cassini sudah bisa menghitung jarak dari bumi menuju Mars. Tapi yang ternyata kita mau cari ataupun Cassini ingin cari adalah jarak dari bumi menuju matahari. Oke, ternyata masih belum selesai. Ada beberapa tahap lagi yang harus diselesaikan oleh Cassini. Dan kebetulan astronom sebelum Cassini sudah bisa mengetahui jarak dari Mars menuju ke matahari. Kemudian Cassini juga bisa mengukur sudut dari Mars, bumi, dan matahari, atau sebut saja sudut theta seperti yang ada pada gambar. Oke, ketika digambar, Mars, bumi, dan matahari akan membentuk sebuah segitiga seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, kita tahu besar L, X, dan theta. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung P? Nah, di sini kita umpamakan lagi ya angkanya. Semisal, nilai dari X adalah 228 km dan nilai dari L adalah 55 km. Kemudian untuk tetanya diketahui 60 derajat. Kemudian berapa nilai P? Nah, di sini bisa teman-teman kembali hitung dan tulis lagi dapatnya di kolom komentar ya. Nah, setelah melakukan perhitungan terhadap nilai P, maka nilai P itu tadi merupakan nilai jarak antara matahari menuju bumi. Dengan demikian, teman-teman telah dapat menghitung jarak antara matahari dengan bumi melalui metode yang diterapkan oleh Cassini pada masa itu.
Dan perlu teman-teman ketahui bahwa setelah Cassini melakukan eksperimennya, beliau mengemukakan jarak matahari menuju bumi yaitu sekitar 149 juta kilometer. Nah, jarak ini cukup akurat dengan jarak yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan ataupun ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia saat ini dalam beberapa tahun terakhir, yaitu jarak antara matahari dengan bumi sekitar 150 sampai 152 juta kilometer. Halo teman-teman fisika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak bumi dan matahari, tetapi dengan teori yang berbeda. Yang mana teori sebelumnya itu merupakan teori bumi bulat. Pada teori bumi bulat, jarak antara bumi dan matahari itu 150 juta kilometer. Sedangkan pada teori bumi datar itu hanya sekitar 5.000 sampai 6.000 kilometer. Berikut kita akan cobakan ya teori tersebut, yang mana untuk percobaan ini kita memerlukan beberapa alat. Yang pertama itu tongkat, meteran atau alat ukur panjang, dan juga jangan lupa mencatat waktu. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan percobaan tersebut. Baiklah, pada awalnya kita harus mengukur panjang tongkat yang digunakan menggunakan meteran yang tersedia. Jadi di sini saya mendapatkan hasil 140 cm. Kemudian saya mengukur panjang bayangan yang diciptakan oleh tongkat tersebut yang terkena paparan matahari dengan hasil 230 cm. Baiklah, kita akan menggunakan segitiga siku-siku untuk mengukur jarak matahari dan bumi, di mana BE adalah panjang tongkat dan DC merupakan jarak matahari dan bumi. Di sini kita dalam praktikum tadi, panjang BE atau panjang tongkat yang kita gunakan adalah 140 cm. Sudut alfa yang kita gunakan, yang kita ukur adalah sebesar 60 derajat. Di sini kita perlu mengetahui berapa besar theta, yaitu dengan merumuskan theta sama dengan 180 derajat dikurang sudut alfa ditambah sudut siku-siku pada segitiga. Sehingga hasil yang didapat 180 derajat dikurang 60 ditambah 90, sehingga sudut theta yang kita dapatkan adalah 180 kurang 150 derajat adalah 30 derajat. Ini merupakan sudut tetanya. Setelah itu, kita membutuhkan panjang AB, di mana untuk menentukan panjang AB menggunakan rumus tangen theta sama dengan depan per samping, yaitu BE per AB. Sehingga AB sama dengan BE per tangen theta. BE-nya tadi 140 cm per tangen 30. Sehingga panjang AB 140 cm dibagi nilai dari tangen 30 yaitu 0,57. Sehingga panjang AB yang didapat 145,6 cm. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat dulu titik koordinat di mana matahari terletak tegak lurus ya dengan bumi. Kita akan melihat koordinatnya. Tadi sudah disampaikan kita harus mencatat waktu pengukuran atau waktu percobaan saat kita melakukan itu pada jam 16.20 tadi. Sudah lumayan sore ya. Kemudian untuk hari, bulan, dan tahunnya sesuai dengan yang tertera, sudah sesuai ya. Kemudian kita akan melihat untuk Indonesia saja atau Padang ya. Kita lihat saja untuk Padang, apa ada Padang, Padang apa terdekat ya, kita lihat ya. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Jika tampilan seperti ini, berarti ini menunjukkan keadaan bulan matahari saat ini ya, di jam 18
Selanjutnya kita akan melihat titik koordinat. Jadi position of the sun subsolar point. Jadi ini di mana matahari berada di jam 16.20 itu sekitar 23 derajat 26 south utara dengan longitude 65 derajat 24 barat. Jadi ini kita ambil ya untuk melihat jarak dari kita copy paste derajat posisi yang ada pada web tadi ke Google Maps. Lalu kita akan mengukur jarak yang tertera pada Google Maps itu ke tempat lokasi kita mengambil atau melakukan percobaan tongkat tadi. Di sini saya perkecil sampai ke tempat lokasi percobaan kita. Akhirnya telah sampai di lokasi percobaan dengan jarak 9.236,22 km. Setelah kita menemukan panjang AB, kita harus menentukan panjang AC. Di mana panjang AC adalah panjang AB ditambah panjang BC. Panjang AC sama dengan panjang AB yang kita hitung tadi, yaitu 245,6 cm ditambah panjang BC, di mana BC merupakan jarak antara tongkat dan matahari sesuai dengan Google Maps, jarak Google Maps yang kita cari tadi. Nilai BC yang kita dapatkan di Google Maps yaitu 9.236,22 km. Karena jarak AB ini sangat kecil, sehingga jarak AC bisa kita gunakan menjadi 9.236,22 km. Kita sudah menemukan jarak A ke C, barulah kita bisa menentukan jarak bumi dan matahari. Jarak matahari dan bumi bisa kita gunakan menggunakan Pythagoras dan trigonometri pada tangen theta, di mana tangen theta adalah sama dengan depan per samping atau DC per AC. DC sama dengan tan theta dikali jarak AC, di mana AC bernilai 9.236,22 km. Tan theta atau tan theta kita yaitu 30 derajat dikali 9.236,22 km. Tan 30 0,57 dikali 9.236,22 DC sama dengan 5.333,2,55 km. Jadi hasil yang kami dapatkan, jarak antara bumi dan matahari sebesar 5.332,52 km. Jadi ada beberapa metode untuk mengukur jarak bumi ke matahari, di mana ada metode yang dinamakan metode parallax dan juga metode dari Aristarchus, dan juga ada metode dari flat earth yang menggunakan trigonometri Pythagoras. Dan berdasarkan hasil eksperimen yang kami lakukan, metode ini sangat jauh berbeda dengan pengukuran sebenarnya, yaitu jarak bumi ke matahari yang seharusnya berjarak 150 juta kilometer. Sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan assalamualaikum.